Bea materai adalah pajak atas dokumen. Berdasarkan peraturan terbaru, dokumen yang dikenai bea materai meliputi dokumen bentuk tulisan tangan, cetak, dan elektronik. Bea materai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Contoh dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu kejadian yang bersifat perdata adalah yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga. Yang keenam, dokumen lelang. Dan yang ketujuh adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta. Untuk saat ini, tahun 2025, tarif bea materai adalah sebesar 10.000 yang dikenakan untuk setiap dokumen. Saat terutang bea materai, yang pertama, dokumen dibubuhi tanda tangan. Tipe dokumennya adalah surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, dokumen selesai dibuat. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Tipe dokumennya adalah surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Yang keempat, dokumen diajukan ke pengadilan. Tipe dokumennya adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan yang terakhir adalah dokumen digunakan di Indonesia. Tipe dokumennya adalah dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Pembayaran bea materai, yang pertama materai tempel, yang kedua materai elektronik, yang ketiga materai dalam bentuk lain. Contohnya adalah materai terapan, lalu materai komputerisasi, materai percetakan, materai teraan digital. Surat setoran pajak, yang pertama, membayar bea materai yang terutang atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP. Yang kedua, membuat daftar dokumen. Dan yang ketiga, meletakkan SPP yang telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara. Lalu ada parameter kemudian dilakukan apabila terdapat dokumen yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan atau dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar. Pembayaran bea materai melalui pemeterian kemudian dapat dilakukan oleh pemegang dokumen, baik pihak yang terutang maupun bukan pihak yang terutang. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai. Yang pertama, metode pemungutan bea materai. Metode pemungutan bea materai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah materai percetakan untuk cek atau biliet giro. Yang kedua adalah materai elektronik untuk surat berharga termasuk dokumen transaksi, kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang berbentuk elektronik. Yang ketiga adalah materai teraan digital, yaitu untuk surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang berbentuk elektronik, yang terdapat tulisan tangan ataupun cetakan. Lalu ada penyetoran bea materai, dilakukan paling lambat 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan ada pelaporan bea materai, yaitu pemungut bea materai wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa bea materai paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan ada pembetulan SPT masa bea materai dilakukan apabila terdapat salah tulis atau hitung serta terdapat surat berharga, cek atau biliet giro yang bea materainya telah dipungut tetapi tidak digunakan. Pencabutan penetapan pemungutan bea materai. 1. Pencabutan dilaksanakan secara jabatan, dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP. 2. Permohonan pencabutan penetapan pemungutan dapat diajukan secara elektronik maupun secara langsung. Surat pencabutan dapat diterbitkan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak bukti penerimaan diterbitkan. Lalu ada pemberian izin pembuatan materai dalam bentuk lain dilaksanakan oleh Kepala KKP
tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan izin adalah 1. Memiliki mesin teraan materai digital. 2. Penerbitan dokumen, surat berharga, serta cek dan bilet giro dengan jumlah lebih dari 1.000 dokumen. Yang ketiga, menyelenggarakan usaha percetakan dan telah mendapat izin operasional. Keabsahan materai. Kriteria keabsahan materai, yang pertama jenis materai tempel, yaitu pembayaran bea materai dilakukan dengan materai tempel yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Yang kedua, pembubuhan materai tempel memenuhi ketentuan. Yang ketiga, materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen memiliki ciri umum dan ciri khusus. Yang kedua, ada materai elektronik. Pembubuhan materai elektronik dilakukan melalui sistem pematerai elektronik. Dan materai elektronik dibubuhkan pada dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Yang ketiga adalah materai teraan, yaitu saldo deposit pada mesin teraan materai digital mencukupi untuk dilakukan pembubuhan materai teraan. Yang keempat adalah materai komputerisasi, yaitu deposito mencakupi untuk melakukan pembubuhan materai berkomputerisasi. Yang kelima, materai percetakan. Yang pertama, pembubuhan materai percetakan dilakukan sesuai permintaan pemungutan bea materai dan pemungut bea materai telah menyetorkan bea materai ke kas negara dan telah melaporkan pemungutan dan penyetoran dalam SPT masa bea materai. Yang keenam, materai teraan digital. Pembubuhan materai teraan digital dilakukan oleh pemungutan bea materai melalui sistem materai teraan digital dan pemungut bea materai telah menyetorkan bea materai ke kas negara dan telah melaporkan pemungutan dan penyetoran dalam SPT masa bea materai. Sanksi administrasi dan pidana. SKP akan memuat besarnya jumlah bea materai yang kurang dibayar, termasuk bea materai yang tidak atau kurang dipungut, bea materai yang tidak atau kurang disetor. Selain itu, sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetor akan ditambahkan ke dalam SKP. Pada sisi lain, surat tagihan atau STP dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan apabila pemungut bea materai 1. Terlambat menyetorkan bea materai, 2. Tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai. Yang ketiga, membetulkan SPT masa bea materai yang mengakibatkan bea materai yang terutang lebih besar. Selanjutnya ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah pendapatan yang dikumpulkan negara selain dari sektor pajak, berfungsi sebagai pendukung utama APBN. Dana ini bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, layanan publik, dan layanan tambahan yang diatur oleh pemerintah. PNBP menjadi dana penting untuk mendorong pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak. Ibaratnya, negara itu dapat uang, tapi bukan dari pajak. Yang pertama, PNBP merupakan pungutan yang akan dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun sebuah badan. 2. PNBP itu memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, PNBP nantinya akan diberikan atas layanan maupun pemanfaatan sumber daya dan juga hak. Yang keempat, PNBP dipungut berdasarkan peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Objek penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua ada pelayanan publik. Yang ketiga ada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, ada pengelolaan barang milik negara. Yang kelima, pengelolaan dana. Yang keenam, hak negara lainnya. Selanjutnya, apa sih fungsi dan kegunaan PNBP bagi perekonomian Indonesia? Yang pertama, ada mendukung anggaran negara. PNBP sebagai sumber pendanaan untuk program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ada mengurangi beban pajak. Peran PNBP dalam mengurangi ketergantungan pada pajak sebagai satu-satunya sumber penerimaan. Yang terakhir, ada peran dalam kesejahteraan rakyat. PNBP mampu menyediakan layanan dasar bagi masyarakat secara langsung seperti sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pengelolaan PNBP. Pengelolaan PNBP dilakukan melalui beberapa tahap. Pemungutan, pelaporan, audit digital,
dan penggunaan dana secara transparan agar mengurangi kesalahan dan memastikan akuntabilitas. Selanjutnya ada pengelolaan dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan. Kementerian Keuangan berperan sebagai bendahara umum negara yang bertugas menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh PNBP. Selain itu, pemerintah melakukan evaluasi rutin agar dana PNBP benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Definisi PBB P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. A. Objek pajak. Sejak tahun 2009, pajak bumi dan bangunan atau PBB memiliki dua jenis administrasi. Yang pertama, PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 diklasifikasikan sebagai pajak daerah. Yang kedua, PBB sektor tertentu dikelola oleh pemerintah pusat atau DJP atas sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan sektor lainnya. Subjek pajak. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi atau bangunan. Yang kedua adalah menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Penetapan wajib pajak. Subjek pajak yang memenuhi salah satu kriteria di atas akan menjadi wajib pajak. Yang kedua adalah penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang PBB yang berlaku dengan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1985. Tata cara administrasi pendaftaran PBB. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak PBB ke KPP sesuai lokasi pajak paling lambat 1 bulan setelah memenuhi persyaratan subjektif menjadi subjek wajib pajak menurut UU PBB. Penentuan saat terpenuhinya persyaratan subjektif bergantung pada sektor objek pajak PBB, yaitu pertama, perkebunan tanpa izin usaha perkebunan atau Pemda atau OSS, atau juga yang kedua tanggal HGU atau Kementerian Pertanian. Yang kedua adalah kehutanan, tanggal penugasan atau izin usaha Kementerian Kehutanan atau OSS. Yang ketiga adalah pertambangan migas, tanggal efektif kontrak KKS ditandatangani. Yang kedua, jika tidak ada tanggal efektif digunakan tanggal penandatanganan kontrak. Yang keempat adalah pertambangan panas bumi, tanggal izin kuasa atau penugasan Kementerian ESDM atau OSS atau tanggal kontrak. Yang kelima adalah pertambangan mineral dan batu bara, tanggal izin Kementerian ESDM atau pemerintah daerah atau OSS atau tanggal perjanjian. Yang keenam, sektor perikanan dan sektor lainnya. Yang pertama, tanggal izin usaha perikanan atau Kementerian Kelautan atau OSS, atau yang kedua adalah tanggal izin perairan atau Kementerian Perhubungan. Daftar non-objek PBB atau tidak digunakan PBB. Yang pertama, hanya untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. D. 1. Penelitian administratif. Berdasarkan penelitian administrasi, Kepala KPP dapat menerbitkan keputusan berupa: pertama, surat keterangan terdaftar objek pajak PBB bila permohonan pendaftaran objek pajak telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, surat penolakan pendaftaran objek pajak PBB bila permohonan pendaftaran objek pajak tidak memenuhi persyaratan. Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 10 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Bila Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan surat keterangan terdaftar objek pajak PBB paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Surat penolakan pendaftaran objek pajak PBB disampaikan kepada wajib pajak melalui: pertama, akun wajib pajak; kedua, alamat pos elektronik yang telah terdaftar di DJP; yang ketiga, pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
Tata cara perubahan data objek pajak PPP. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dijelaskan bahwa Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PPP berdasarkan permohonan pajak atau secara jabatan. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Kepala KPP menerbitkan keputusan berupa yang pertama, Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PPP dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Objek Pajak PPP bila permohonan perubahan data objek pajak telah memenuhi persyaratan. Yang terakhir, Surat Penolakan Perubahan Data Objek Pajak PPP bila permohonan perubahan data objek pajak tidak memenuhi persyaratan. Di sini ada pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak. Berdasarkan Perstrip 7/PJ/2025, Kepala KPP dapat melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PPP terhadap objek pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan UU PPP berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Permohonan pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PPP dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak dan laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi, Kepala KPP menerbitkan keputusan berupa yang pertama, menerima permohonan dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PPP. Yang terakhir, menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PPP. Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 6 bulan sejak bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan. Bila jangka waktu terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Di sini ada poin E, cara pembayaran. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang berikutnya ada poin F, ketentuan lainnya. Jenis dokumen terkait administrasi PPP. Berdasarkan Perstrip 4/PJ/2025, DJP menetapkan beberapa jenis dokumen yang termasuk dalam surat ketetapan pajak terkait administrasi PPP. Adapun Belit ini menambahkan jenis surat ketetapan pajak nihil serta mengganti surat keputusan kelebihan pembayaran atau SKKP menjadi surat ketetapan pajak lebih bayar. Dengan demikian, jenis dokumen yang berkaitan dengan administrasi PPP ini meliputi yang pertama ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang kedua surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang ketiga surat ketetapan pajak PBB atau SKPPBB, yang keempat surat tagihan pajak atau STP, yang kelima surat pemberitahuan atau SPP, yang terakhir surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Berikutnya poin F nomor 2, pengurangan PBB terutang. Berdasarkan UU PBB, Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang apabila yang pertama karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab tertentu lainnya, misalkan wajib pajak sedang pilot. Yang kedua, bila objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar biasa. Dirjen Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak wajib. Yang pertama ada menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Yang kedua, memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan DJP. Berikutnya ada poin F nomor 3, keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Dirjen Pajak atas SPPT atau SKP
keberadaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menceritakan alasan secara logis. Adapun keberagaman harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Berikutnya di sini ada contoh soal sederhana. Bapak Budi memiliki 1 unit rumah tinggal di kota A. Berdasarkan data pemerintah daerah, nilai jual bumi atau tanah ditetapkan sebesar 150 juta rupiah dan nilai jual bangunan sebesar 100 juta rupiah. Daerah tersebut menetapkan NJO PTKP sebesar 10 juta rupiah dan mengenakan tarif PBB 0,3%. Berapakah PBB terutang yang wajib dibayar Bapak Budi dalam 1 tahun? Berikut di sini ada langkah perhitungannya. Jadi kasusnya Bapak Budi punya rumah. Nilai rumahnya kita bedah jadi 2 komponen utama. Yang pertama ada bumi dan yang kedua ada bangunan. Nah, angka 150 juta rupiah untuk tanah dan 100 juta rupiah untuk bangunan. Ini adalah nilai perkiraan pasar yang sudah dihitung oleh Pemda di daerah tersebut. Terus ada NJO PTKP sebesar 10 juta rupiah. Kenapa harus ada 10 juta rupiah? Karena ini jatah keringanan wajib yang harus diberikan Pemda ke semua wajib pajak, khususnya rumah tangga untuk mengurangi beban pajak dasar. Satu lagi, kita pakai tarif PBB 0,3%. Kenapa kok 0,3%? Ini murni kebijakan dari Pemdanya. Mereka bebas memilih angka di antara 0 sampai batas maksimal 0,5% sesuai dengan undang-undang. Dan daerah ini memutuskan dengan 0,3% adalah angka yang pas. Sekarang kita hitung langkah pertama, kita gabungin dulu nilai bumi dan bangunan. Totalnya 250 juta rupiah, habis itu kita kurangi dengan jatah keringanan NJO PTKP 10 juta rupiah. Nah, kita ketemu dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 240 juta rupiah. Terakhir, langkah kedua kita ambil DPP 240 juta rupiah tadi dan kita kalikan dengan tarif 0,3% yang sudah ditetapkan daerah. Hasilnya Rp720.000. Jadi kewajiban PBB tahunan Bapak Budi cuma Rp720.000.